Cakra yang mirip Pak Ulus. Di hadapan Pak Cakra, ilmunya si Rifa rupanya nggak ada apa-apanya. Iya, karena setan yang ada dalam diriku tak mampu dikalahkan Tuhan yang dalam dirimu, Sony. Tuhan dalam dirimu tak berdaya menghadapi setan dalam lubang hidungku. Tuhan dalam lubang hidungnya keretek, tak sanggup menghadapi. Tak sanggup menghadapi aku. Sekarang gini, kau tanya aja siapa nama nenek Pak Cakra, bilang aja sekalian. Kristen prosetan itu menganggap orang yang tidak pernah kuliah sebagai orang berilmu. Kuliah pula. Ketika kau mengatakan Cakra berilmu, aku minta indikator. Kau tidak bisa tunjukkan. Pertanyaanku, di mana si Cakra kuliah? Nggak ada ilmumu di situ. Kenapa orang prosetan? Kenapa rata-rata orang prosetan ini kalau berbicara itu tidak mampu menunjukkan indikator secara akademik dengan ilmu? Ya, ilmu itu kepandaian. Siapa yang bilang ilmu kepandaian? Saya sendiri. Jadi kalau ada orang yang pandai manjat pohon kelapa, itu berilmu sudah lain. Itu lain caranya, itu sudah. Makanya kau kalau seandainya nggak ngerti jangan banyak bicara. Kutanya sama kau, di mana Cakra kuliah? Sekalian tanya siapa datang Saya tanya sekali lagi, di mana Cakra mengambil tidak ilmu? Urusan saya, Rifa. Itu Berarti kau berbohong. Berarti kau pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifa, Mu'alaf Lisa, Bang Ardiansa, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Cakra yang mirip Pak Ulus. Di hadapan Pak Cakra, ilmunya si Rifa rupanya nggak ada apa-apanya. Iya, karena setan yang ada dalam diriku tak mampu dikalahkan Tuhan yang dalam dirimu, Sony. Tuhan dalam dirimu tak berdaya menghadapi setan dalam lubang hidungku. Tuhan dalam lubang hidungnya keretek, tak sanggup menghadapi. Lisa, tak sanggup menghadapi aku. Lisa, kau panggil sekalian dengan Juma. Sama si Mandar. Kalau misalnya kalahkan aja dulu nih Rifa. Asal Sony tahu ya, asal Sony tahu ya. Saya mau berdiskusi dengan si Rifa, tapi dengan fair.
Oke, baik, Bang Sony, Anda naik di sini berulang-ulang kali saya kasihkan ruang ya untuk berdiskusi, kita berdiskusi santai. Tapi setelah saya melihat ya cara-cara kalian, ternyata kalian licik ya. Dan Anda naik ke atas menyebut Bang Zuma, memframing Bang Zuma. Jujur saya tidak suka dengan seperti itu. Anda bawa naik ke atas. Saya paling tidak suka kalau membawa nama orang lain di room saya. Dan Anda katakan jangan bilang Bang Zuma ada di bawah. Kalau saya mau terima naik naik Bang Zuma. Silakan lawan dulu Kak Unirifa, lawan Unirifa saja. Anda saya mau melawan Rifa. Gimana lagi dengan Bang Zuma? Asal Anda saya tahu, mau di main sini dengan banyak Rifa. pendiskusi senior itu ada stay di bawah. Itu yang harus kalian tahu. Dan itu tahu saya itu. Tahu saya itu. Di sini ya. Indahnya kami Islam itu selalu memberikan nilai kepada guru-guru kami. Ya, kami menghormati guru-guru kami yang berilmu dan kami memberikan mereka ruang menjadi narasumber. Beda dengan kalian, saling sikut, saling baku hantam. Ya, belajar dengan orang yang lebih pandai, sudah pandai dipijak guru kalian. Kurang ajar nggak tuh? Tuh, kamu hadapi dulu Unirifa. Pertanyaan saya, punya nyali nggak hadapin Unirifa? Bukan mute-nya. Teman-teman yang menonton 1000 orang ini, ya, saya mau jangan framing, Sony, jangan framing nih. Pertanyaan saya, kamu punya saya tidak pernah framing. Di sini Saya sudah pernah framing. Yang Lisa. Kamu jawab pertanyaan Uni. Kamu jawab pertanyaan Uni, Lisa. jangan kemana-mana. Belum, saya dulu. Udah? Monitor. Ngomong kau. Jangan kau sebut nama orang lain di sini ya. Jangan Monitor. kau sebut nama orang lain. Di sini Monitor. cuma ada Anda, Halo. dan Uni Rifa. Jangan sebut kemana-mana. Rifa, monitor. Waktu kalian berdiskusi dengan seseorang yang bernama Pak Cakra, Rifa, kenapa kau kebakaran jenggot? Kenapa nggak ada ilmumu di situ? Apa ilmu? Arti ilmu apa? Saya memperhatikan sekali waktu kamu berdebat dengan Pak Cakra. Saya melihat nol kamu di situ. Di mana? Apa kapasitasmu menilai perdebatan? Jelas, saya sebagai penonton berhak menilai mana yang baik, Indikatornya, mana yang tidak baik. indikatornya apa? Indikatornya jelas, bahwasannya. Ya apa? Apa? Indikatornya, bahwasannya kamu itu tidak ubahnya seperti saya yang nol ilmu di hadapan Pak Ya, Cakra. indikatornya apa? Sehingga kau mengatakan aku tidak berilmu. Jadi Bang Sony ini nggak ada ilmu dan mengaku. Ya, dibandingkan Pak Cakra, saya tidak ada ilmu. Oke, Risa, bentar Risa. Pak Cakra. Oke, Cakra. Oke, aku tanya. Satu pertanyaan kau jawab, kau sudah aku jawab. Di mana Cakra kuliah? Jawab. Pertanyaanku belum kau jawab. Di mana Cakra kuliah? Di mana Cakra kuliah? Jawab. Apa nama kampus Cakra? Sekarang gini, kau tanya aja siapa nama nenek Pak Cakra, bilang aja sekalian. Kristen Prosetan itu menganggap orang yang tidak pernah kuliah sebagai orang berilmu. Kuliah pula. Ketika kau mengatakan Cakra berilmu, aku minta indikator. Kau tidak bisa tunjukkan. Pertanyaanku, Diskusi di kau mana sama si dia, Cakra Rifa. kuliah? Nggak ada ilmumu di situ. Kenapa Saya orang heran. Prosetan? Kenapa rata-rata orang Prosetan ini kalau berbicara itu tidak mampu menunjukkan indikator secara akademik? Sekarang Coba bukan bertanya begitu. sama kau. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Coba, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, ilmu itu kepandaian. Siapa yang bilang ilmu kepandaian? Saya sendiri. Jadi kalau ada orang yang pandai manjat pohon kelapa, Itu berilmu sudah lain. Itu lain caranya, itu sudah. Makanya kau kalau seandainya nggak ngerti jangan banyak Makanya saya bicara. bilang, Kutanya sama Rifa. kau, di mana Cakra kuliah?
Sekalian tanya siapa datuknya Cakra Saya bilang tanya sekali lagi, di mana Cakra mengambil tidak ilmu? urusan saya, Rifa. Itu tidak Berarti urusan kau berbohong, saya. berarti kau pendusta, berarti kau itu Sekarang so ku tahu. tanya kau. Ketika kau Sekarang ku bilang si tanya sama Cakra kau, itu Rifa. berilmu, tapi kau Betul tidak nggak tahu bahwa kau Cakra itu pernah kuliah di berdiskusi dengan mana. Pak Cakra? Betul nggak kau berdiskusi dengan Pak Cakra? Betul nggak? Ketika kau bilang Cakra Bukan, itu jawab berilmu, dulu pertanyaan tapi kau saya, tidak Rifa. tahu dia pernah kuliah di mana, artinya kau Itu berbohong. nggak urusan Kau saya, itu nggak pendusta. urusan saya itu. Pengikut Mau kuliah Paulus ini dia, memang begitu. mau nggak kuliah Kalau dia, nggak karena urusan saya itu, dustaku Rifa. kemuliaan Tuhan semakin melimpah, Sekarang saya kenapa tanya aku kamu, harus Rifa. dihakimi sebagai Betul orang nggak, Rifa, berdosa? berdiskusi, berdebat dengan Pak Cakra? Orang Kristen itu Betul adalah nggak? orang-orang yang mengatakan orang bodoh sebagai orang terpelajar dan mengatakan orang terpelajar sebagai orang bodoh, karena mereka tidak bisa membedakan mana kebodohan, mana sesuatu yang mencerdaskan. Menurut mereka, orang-orang yang tidak Kalau pernah sekolah cacing seperti lagi. Edis dan juga Cakra adalah orang-orang berilmu. Tapi bagi mereka, orang-orang terpelajar adalah orang-orang jahil. Menurut mereka, kenapa? Karena mereka adalah pro setan. Hanya setanlah yang tidak suka manusia pintar. Hanya setanlah yang tidak pro kepada pendidikan. Setan suka dengan orang-orang jahil. Kenapa? Aku botol karena Injil yang diberitakan. Jadi gini nih, laki-laki yang kalau laki-laki Kristen depan saya jadi perempuan. Jadi perempuan dia, mulutnya jadi dua. Contoh Sony, nggak berani diskusi sama saya, cengar-cengir, cengar-cengir. Ngomong-ngomong saya tidak. Kalau memang aku tak berilmu, kenapa kau takut sama aku? Kalau memang aku tak berilmu, kenapa kau takut sama aku? Kalau Kalian memang yang aku takut tak sama berilmu, aku. kenapa kau takut? Ya udah kita diskusi, ayo. Ayo diskusi. Temanya Sekarang ajaran mana yang ajaran iblis? Ayo. Sebelum Temanya kita adalah diskusi, kita tanya ajaran dulu mana kau. yang ajaran iblis? Kenapa takut? Kenapa takut? Main mute. Mari kita diskusi. Temanya adalah ajaran mana yang ajaran pro setan. Saya banyak di sini, mumet saya banyak. Kamu kalau nggak nyaman dilihat. Ayo, Mulutnya kamu. mari kita bahas Rifa. ajaran agama mana yang pro sama setan. Ayo, Rifa, Lisa, saya tema mau kita tanya. itu Lisa. Ajaran yang pro sama setan itu ajaran tema kita. Uni mute, tolong Lisa kendalikan dia. Kita diskusi tentang itu ya. Rifa, betul nggak kau diskusi dengan Pak Cakra? Itu aja. Bang Sony, bisa dengar suara saya? Itu dulu, dijawab dulu. Bisa dengar suara saya, Bang Sony? Bisa dengar suara saya? Ya, monitor. Oke, baik. Kameranya dibenerin, Bang. Jangan goyang-goyang kayak gitu. Nanti ini 1.600 orang, tadi 1.700, 2.000, 3.000, ya kan? Iya. Pusing liatnya nanti. Makanya tadi saya tanya Abang, saya harus pastikan Abang itu di rumah gitu loh. Makanya tadi Udahlah, banyak kali ceritamu. makanya, oke. Banyak kali Nah, ceritamu apa? ada Karena kemana-mana lagi. kau diskusi dengan aku 1 lawan 1, kau panggil si Juma, nanti bentar lagi kau panggil dia. Karena kau nggak berani diskusi sama aku. Sama Uni aja, itu Bang Sony udah takut. Kita aja. Kalau Aku kau berani, berani. kita berdua berani nggak diskusi? Ini memang botol ya, nih si OT ini Kalau kau botolnya. bukan. Udah, ini bisa teratur nggak sih? Bisa tertib nggak sih? Bisa ikut aturan nggak? Kok jadi nyerang host? Kan tadi mau diskusi katanya. Kan tadi ada ilmu katanya mau diskusi. Kok jadi nyerang host? Mau diskusi nggak? Iya, saya tanya sekali lagi Bang Sony. Bang Sony berani diskusi sama Uni Rifa atau tidak? Itu kemute itu. Saya mau jajal sejauh mana kau memahami Orang tanya lain, jawabnya lain. Nih memang nggak ada adab ya Bang Sony ini ya. Memang ular beludak ini, nggak ada adab ini. Yang bener Bang. Nah, Pokoknya Bang. ini Udah jangan kemana-mana. Saya nggak mau dengar omongan selain yang saya tanya. Bang Sony berani diskusi sama Uni Rifa atau tidak? kita berdua berani. Saya mau tahu sejauh mana ilmumu. Berarti takut sama Uni Rifa.
karena dia berarti bukan takut. tandingan saya. Sony takut sama Uni Rifa. Bukan takut, dia bukan tandingan Berarti saya. takut. Berarti Sekarang takut begini. sama Uni Rifa. Mau saya jawab? Dia tanya, berarti takut Nah. sama Uni Rifa. Jawabnya adalah saya mau tahu Sony sejauh mana takut sama Uni ilmumu. Rifa. Saya mau tahu sejauh mana ilmumu. Takut. Udah takut. Jadi saya tanya lagi sekali lagi, mau dilanjut diskusi atau tidak sama Uni Rifa? Kalau kita berdua lanjut diskusi. Saya tanya, mau lanjut diskusi sama Uni Rifa atau tidak? Berani nggak Mas Mary? Nih saya jelaskan sama Sony. Sony, oke, Bang Sony saya tanya. Bang Sony sudah berapa lama di keyakinan Bang Sony saat ini? Rifa, jawab, apa? jawab aja. Memang ular beludak ini ya. Bang Sony Aku jawab mau aja. Lisa, saya di sini dari lahir dari zaman Adam sampai sekarang, Lisa. Gitu, udah selesai. Saya tanya sekali lagi. Aku mau diskusi denganmu, Lisa. Oke, saya tanya abang, ya di sini ya, abang Sony yang ular bludak, ya kan, ya. Aduh, udah berapa lama di keyakinan Anda sekarang? Kan sudah saya jawab tadi. Berapa lama? Udah 30 tahun. 30 tahun. Dan Anda sudah mempelajari keyakinan Anda kan? Udah. Oke, baik. Anda mempertanyakan saya tentang keimanan saya di saat ini yang saya imani kan, di Islam, dan mempertanyakan saya tentang Al-Quran kan? Bukan hanya itu. Saya tanya iya atau bukan? Anggap saja iya. Anggap Oke, saja lah. iya. Nggak jelas nih. Oke, Anda tahu saya seorang mu'alaf? Tahu? Dan Anda tahu saya baru mu'alaf kurang lebih 2 tahun? Tidak. Berarti Anda pura-pura bego. Anda sudah naik di tempat saya itu lebih dari 2 kali, lebih dari 3 Iya, kali. 2. Tapi Anda menjawab seperti itu, memang ular bludak Anda ini. Bukan. Dan Anda sudah berdiskusi dengan saya berulang-ulang kali. Anda katakan Iya. tidak tahu, tidak masuk akal memang Anda ini. Mau berapa lama Anda mualaf Saya itu bukan tanya, urusan saya. woi, Anda saja, dengar saya nih Sony. Anda dengar saya baik-baik. Anda sudah 30 tahun di keimanan Anda saat ini. Ya, Uni oke. Rifa mengajak Anda berdiskusi terkait keimanan Anda. You and me. Tapi kenapa Anda takut berdiskusi dengan Uni Rifa? You and me. Sementara Diskusi, Anda oke? mempertanyakan saya tentang keimanan saya yang di Islam. Saya baru You and belajar me. 2 tahun di Islam. You and me. Ya. Dan Anda, saya tanya di keyakinan Anda sudah Berarti 3 tahun, kau kalah. 30 tahun. Kenapa Berarti- Anda takut berdiskusi dengan Nah, Uni Rifa? Kenapa berarti Anda Anda- takut? Oke, saya jawab. Berarti Anda juga kalah sama saya. Takut sama saya. Saya takut terkontaminasi dengan kegilaan Anda. Udah. Jadi teman-teman yang menonton Pelit-pelitnya Anda. ini Sekarang si saya tanya, Sony. Saya. Aduh, ini orang kenapa sih ular beludak satu ini nih? Ditanya kemana, jawabnya kemana? Ini ular beludak ini. Pertanyaan saya sekali lagi, mau berdiskusi, berani berdiskusi dengan Uni atau tidak? Sekali lagi saya perbaiki pertanyaan saya. Bang Sony, ya, punya nyali berdiskusi dengan Uni atau tidak? Dia bukan tandingan saya. Kenapa? Bukan tandingan Anda? Dia bukan tandingan saya. Bukan level saya dia. Saya Kenapa? mau Karena kecerdasannya lebih daripada Anda. dengar dulu. Saya mau berdebat Karena dengan orang yang kecerdasannya lebih dari Anda. saya mau berdebat dengan Karena orang-orang yang kecerdasannya lebih dari Anda. Bukan. Saya mau berdebat dengan Nah, orang-orang yang Anda tahu itu adab. ular beludak hanya mencari Saya mau berdebat dengan orang-orang yang menurut tahu Anda itu adab. tidak paham dengan Saya mau keimanan berdebat orang dengan itu. orang-orang yang tahu Woi. adab. Memang Anda punya adab. Anda naik saja membicarakan di sini guru kami ya dengan tidak baik ya, itu Anda udah nggak punya adab. Saya jamin dia tidak baik. Dan Anda menghina Uni Rifa itu sama saja Anda sudah tidak punya adab gitu loh. Saya tidak menghina Uni Jangan Rifa. salahkan saya, memperlakukan Anda tidak baik. Nih si Saya Sony tidak ini kayak mau- cewek ku tengok dari tadi. Mulutnya benar. Oh, kalau suka sama ya. Lisa, bilang.
Dia selalu kayak gitu. Bukan begitu sebenarnya teman-teman. Ini. Bukan begitu sebenarnya teman-teman. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini Sony ini ya. Dia ini mau diskusi atau hanya mau pansos? Ini kita 2000 lebih loh. Coba teman-teman, saya pengen dengar. Sony ini mau diskusi atau cuman mau pansos? Saya mau diskusi bersama denganmu. Ya, Selesai. diam. Kita dengar dulu. Kita libatkan nih saudara-saudara kita 2000 lebih di sini ya. Sony ini mau diskusi atau mau pansos? Saya mau diskusi bersama dengan host. Pansos. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Mau pansos. Mau pansos saja. Mau pansos saja. Lisa. Hah? Sekali lagi saya tanya. Yeay. Saya tanya sekali lagi. Ini buang-buang waktu banget sih Anda ini nih. Lucu dan mengemaskan. Sekali lagi saya tanya. Ada nyali Bang Sony. Ada nyali diskusi sama Unirifa atau tidak? Sekali lagi. Kan sudah saya jawab tadi berkali-kali. Belit. Bilang kalau misalnya, ya ada nyali saya Lisa. Oke, kita lanjut. Nggak ada nyali Lisa, turun gitu loh. Jadi jangan berbelit-belit, jangan lama-lama Anda di sini. Yang antri di bawah banyak bisa giliran. Oke lah, turunkan saya lah. Saya tanya, Bang Sony ada nyali atau tidak diskusi sama Unirifa? Kalau nggak ada nyali, turun. Bilang, turunkan, saya nggak ada nyali Lisa, turunkan saya. Atau malu mengakui saya nggak ada nyali, Lisa turunkan saja saya. Berarti Anda nggak ada nyali lawan Unirifa. Berarti Anda mengakui Unirifa lebih cerdas daripada Anda. Tapi kalau misalnya Anda bilang, Lisa saya mau diskusi sama Unirifa, saya setara dan saya lebih hebat daripada Unirifa, berarti Anda tetap di sini. Pertanyaan saya, Anda ini punya nyali atau tidak diskusi sama Unirifa? Silakan. Turun atau tetap di stay di atas? Turun atau tetap stay di atas? Saya mau berdiskusi Turun atau bersama tetap dengan stay di host. atas? Turun atau tetap stay di atas? Sekali lagi saya tanya, turun atau tetap stay di atas? Saya mau berdiskusi Turun denganmu. atau stay di atas? Udahlah, kalau begitu Turunkan saya gitu. Lisa tolong nggak- turunkan saya gitu. Kita berdua. Lisa You- turunkan saya gitu. Saya nggak ada nyali diskusi sama Unirifa gitu. Kita berdua main. Ih, ngajak main pula dia. Geli kali. Ini Kita kemana berdua ini? aja. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Ini agak gila dia. Wah bahaya nih. Lama-lama dia ke atas. Bahaya malah ngajak main nih. Parah ini. Udah kesana dia. Waduh, parah ini. Wah, Oke lah. parah nih. Oke lah Lisa ya. Sampai mau habis ini baterai saya tinggal 8% ini. Oke lah Lisa. Aku turun dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah saya bicara ya. Saya tanya, kalau ini ya saya perjelas nih, Bang Sony mau diskusi dengan Unirifa atau tidak? Maksudnya Bang Sony punya nyali diskusi dengan Unirifa atau tidak? Kalau Bang Sony punya nyali diskusi sama Unirifa dan punya kapasitas pengetahuan tentang keimanan, Bang Sony tetap stay di atas. Tapi kalau Bang Sony nggak punya nyali diskusi dengan Unirifa, tidak punya pengetahuan dan Unirifa itu lebih berpengetahuan daripada Bang Sony, bilang saya turun aja gitu. Oke lah. Saya akui Rifa bagus. Ini jujur aja, ya jujur aja saya katakan sama Mbak Rifa. Mbak Rifa ini orangnya cerdas. Ya, kalau dibandingkan dengan saya, ya udah jauh lah dia. Jujur aja kita bilang. Oke? Nah, jadi gini teman-teman ya. Saya kesini ya. Kalau diperpanjang lagi, Ya. intinya kayak gitu. Tadi abang kan bilang, kamu bukan level saya. Berarti maksudnya yang dibilang bukan levelnya, itu Unirifa tuh lebih cerdas daripada dia. Udah, kayak gitu. Makasih ya Bang Suni ya.
2.200 orang ini untuk yang mu'alaf itu seperti itu teman-teman. Mereka itu ya orang-orang dari keyakinan sebelah, mereka masuk ke room mu'alaf yang mereka baru belajar, terus bermaksud untuk menjatuhkan mu'alaf ini ya, dan mengganggu mental dari mu'alaf ini. Bahkan mereka berniat untuk memurtadkan kembali mu'alaf ini. Itu pentingnya ya buat baiknya itu muslim ya yang memang dari sononya seperti itu, apalagi mu'alaf, pentingnya mengikuti komunitas dan berhubungan terus dengan guru-gurunya untuk menghindari orang-orang yang seperti ini, ular budak nih, munafik mereka ini. Lebih dari 3 kali mereka naik di sini, saya sambut dengan ramah dan baik. Tapi apa balasan mereka? Mereka bertujuan untuk menjatuhkan saya dan juga saudara-saudara yang lainnya. Contoh kayak kemarin tuh, ya numpang pansos doang di sini, ya numpang pansos doang. Ikuti saya. Saya katakan, kalian kalau membahas ya diri kalian, nggak laku wajah kalian dijual, tapi kalian bahas wajah saya, apapun yang terkait dengan saya, naik FYP kalian. Dia bisa dikenal ya, dan dia bisa naik FYP-nya. Itu kenapa? Karena bahas wajah saya. Kalian perhatikan saja, lihat, kalau nggak bahas wajah saya, nggak naik FYP kalian, tahu? Kalian bisa naik FYP kalian hanya membahas saya. Ingat, saya ingatkan lagi sama kalian. Kalau yang tidak baiknya atau kalian framing saya, kalau yang positif itu nggak naik FYP kalian. Cuma dengan kalian itu memfitnah saya, memframing saya, itu naik FYP kalian. Muka kalian dijual, keimanan kalian dijual tuh nggak laku. Tapi kalau kalian jual muka saya, naik tuh, laku kalian. Oke, saya kembalikan ke Uni Rifa, silakan Uni. Teman-teman sambil bantu naikkan live kita ini biar kuat roomnya, love orange-nya teman-teman, sama di follow Uni Rifa dan juga Lisalina 49-nya biar nggak bantu support kita dengan cara memfollow kita teman-teman, dan juga naikkan terus ya orang kita. Oke, silakan Uni. Jadi saya membawa tema ajaran pro kepada setan. Itu tema saya kali ini, dimana ada sebuah ajaran yang sangat-sangat berkasih sayang kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan bercium kudus dengan setan. Nah, ajaran ini ajarannya adalah pertama, tidak mengizinkan korban kejahatan membalas kejahatan, pro kepada penjahat. Pertama. Kedua, ajaran ini pro kepada penjajah. Ajaran ini pro kepada pezina. Ajaran ini pro kepada perilaku menyimpang. Ini yang disebut dengan ajaran pro setan. Kenapa kita katakan ajaran ini pro kepada setan? Karena rata-rata dari umat mereka itu umat yang membenci, umat yang membuat kerusakan, umat yang mengganggu agama orang lain. Ketika mereka disenggol, kelakuannya sungguh sangat terlalu. Nah, entah karena mereka NPD, merasa bahwa mereka punya roh Tuhan, sampai-sampai mereka merasa bahwa mereka pasti masuk surga, sehingga ketika mereka berdosa, mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka karena Tuhan menebus mereka. Entah karena itu, entah, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi ajaran ini betul-betul memperlihatkan kejahatannya, betul-betul memperlihatkan sepanjang sejarah kehidupan bahwa mereka lah yang paling banyak menghabisi nyawa orang. Itu dia ya. Jadi mari kita tunjukkan di antara engkau dan saya, siapakah yang ajarannya pro kepada setan. Naik ke atas. Kalau kalian memang punya roh Tuhan dalam diri kalian, katanya ada setan di dalam lubang hidung saya. Kok Tuhan yang dalam lubang hidung kalian takut sama setan yang di lubang hidung saya? Ayo naik ke atas. Kita adu setan yang dalam hidung saya dengan Tuhan yang dalam lubang hidung kalian. Mana yang betul-betul benar? Mari kita uji. Silakan.
Buktikan bahwa ajaran Islam itu pro kepada setan, dan buktikan kalau ajaran Islam itu ajaran yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dan menghilangkan akal serta menghilangkan empati. Karena saya akan bisa buktikan bahwa kalianlah ajaran yang pro kepada setan, pro kepada kejahatan, ajaran yang bertolak belakang dengan akal, hati nurani, dan juga bertentangan dengan naluriah manusia. Silakan. Bertentangan dengan naluriah manusia. Silakan. Oke. Ini temanya apa nih? Alexander, Mana ajaran yang pro kepada setan? Ya. sambil buka kameranya bisa, saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphonenya. Saya bisa. Silakan Anda bertanya, Uni memberikan kesempatan bertanya 1001 pertanyaan dengan catatan membuka kamera. Bisa buka kamera atau tidak? Gimana? Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphone Saya Anda. bisa buka kamera. Silakan. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphone Anda. Saya bisa buka. Iya, buka sekarang. Saya sudah bantu berkali-kali. Kalau saya bahas agama kalian. Bisa buka kamera atau tidak? Soalnya saya lagi ngerokok juga. Jangan banyak alasan. Bisa. Pertanyaan Jangan saya bilang sekali rasis, lagi, saya punya jangan nyali buka kamera atau tidak? direkam ini Punya nyali buka kamera atau tidak? karena hukum ataupun apa. Ini orang kenapa sih? Kalau emang cuma bahas agama sih bisa aku. Cuman jangan dibilang rasis. Alexander, kamu bisa dengar suara saya tidak sih? Bisa. Ya, silakan buka kameranya. Saya sudah konfirmasi di sini. Tinggal Anda Jangan. konfirmasi. Asal jangan dibilang rasis gitu ya kalau saya bahas agama kalian. Ih, banyak kali lah, bebelet-belet kali anak ini. Anda dari tadi di bawah minta up, tapi Anda nggak buka-buka kamera, udah naik ke atas. Naik ke atas, buka kamera. Jangan berbelit-belit. Aku mau sedikit pemaparan aja nih ya buat kita nih ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang, ternyata Kak baru tidur. Ntar dulu. Sorry ya, Naikin baru ini ya. tidur ya. Apa-apa. Nah ini. Nah jadi kalau kita bicara tentang kitab suci teman-teman ya, memang kita tuh nggak harus akui terus terang, kita nggak bisa paksa orang Kristen itu untuk menjawab setiap pertanyaan kita seperti yang kita mau. Maksudnya kenapa? Karena teman-teman Kristen ini fondasi dari epistemologis dari kitab sucinya itu memang tidak jelas, bukan cuma sekedar tidak jelas, tetapi apa ya, kalau kita bicara bahkan alasan kenapa kitab mereka dikatakan suci sendiri mereka nggak bisa jawab, karena memang tidak bisa, bukan karena mereka tidak belajar. Even mereka belajar doktor, profesor pun informasi itu dari sananya memang tidak ada, karena memang transmisi kitab sucinya teman-teman kita Kristen ini, baik yang sudah belajar ataupun yang belum belajar, mereka tidak akan mendapatkan informasi yang jelas. Seperti mereka tidak akan tahu siapa yang mengkanon secara pasti kitab mereka, siapa yang memberikan standar ini kitab suci, ini bukan. Mereka tidak akan pernah tahu. Pepe murahan. Wah anjing tuh. Apa nih orang? Oh ini. Oh, gak Itu nih. sopan. Naik gak sopan. Nah, salah satu bentuk keterguncangan iman adalah dengan ketika mereka tidak sanggup membantah argumentasi, mereka harus menyerang pribadi atau personal abuse. Kenapa begitu? Karena setinggi apapun sekolah mereka di teologi, mereka mau jadi profesor, doktor sekalipun, andai Bambang Nursena datang ke sini, Bambang Nursena tidak akan bisa menyebutkan secara eksplisit siapa nama penulis Bible. Bambang Nursena juga tidak akan pernah bisa menyebutkan siapa yang berhak mengkanon Bible otoritasnya. Kenapa? Karena gereja itu berprogres. Ya, gereja itu berprogres. Contoh, jumlah kanon kitab suci mereka antara gereja satu dengan gereja lain itu berbeda. Kalau kita lihat seperti gereja Ortodoks, gereja Katolik, kemudian gereja Protestan. Ini bukti bahwa mereka itu berprogres.
Cuman masalahnya adalah teman-teman kita Kristen ini mereka tidak membentingkan benar atau salah karena mereka menganggap apa yang mereka imani itu adalah kebenaran. Nah, sulit rasanya kita mengajak mereka diskusi ilmiah. Sulit rasanya, dan itu mungkin boleh dikatakan mustahil. Karena memang kitab mereka tidak ilmiah. Manuskrip kitab mereka itu diyakini secara tradisi, bukan diyakini secara ilmiah, datang dan hadir dari sumber yang satu yang bernama Yesus. Matius, Markus, Lukas itu baru dugaan dan spekulasi. Tapi kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya, Al-Quran sendiri itu jelas secara sistematik, epistemologisnya, bukan cuma tradisi kepercayaan, tapi punya literatur yang terdokumentasi secara terstruktur, seperti itu. Nah, jadi tolong teman-teman Kristen ya, aku tuh lucu denger. Aku tuh dari tidur tadi ya, nyenyak banget tidur aku, terus aku memikirkan begini ya, kenapa ya aku harus tertrigger dengan kalian umat Kristen gitu ya. Kenapa aku tuh harus emosi lihat kalian? Harusnya tuh kasihan sama kalian, tau nggak? Bukan cuma Uni ya, bukan cuma Uni ya. Kami semua juga emosi. Ya, lanjut. Ya. Ya jadi kayak aku tuh sambil tidur ngemikirin kalian, tau nggak Kristen? Kenapa aku bilang Kristen ya? Karena all of you ya, all of you. Aku mikirin kalian tau. Kok bisa-bisanya mereka kayak gitu ya? Kok bisa-bisanya kalian ditanya definisi Tuhan dan manusia kalian nggak ngerti, siapa menurut kitab kalian nggak ngerti. Aku ngelamun gini, ya ini bukti bahwa Al-Quran itu benar. Allah tuh udah bilang gini loh, khatamallahu ala qulubihim, Allah udah kunci hati. Ya, jadi kalian tuh, kami mau ngomong apapun kalian bilang salah. Jadi aku bilang kayak, kenapa aku harus emosi ya sama kalian gitu. Harusnya aku tuh kasihan sama kalian gitu ya. Nah jadi buat teman-teman Kristen yang ngamuk-ngamuk di bawah, ayo naik ke atas. Kalau kalian mau marah, ungkapin aja, nggak apa-apa. Mungkin Iqbal kasih kesempatan mereka buat ngamuk lah, biar Ya. gimana ya, Biar ku tangkap Bal, biar ku iman tangkap yang sama dari Bang kecil Ardi. mereka yakini diobrak-abrik sama Bang Ardiansah gitu. Kok tahu Kalau dia nih, naik Rifa? ngamuk-ngamuk, biar kami tangkap dia kalau udah ngamuk-ngamuk dia tuh. Kok tahu nih, Rifa? Iya gitu, kayak aku lihatnya kayak kasihan gitu loh mereka itu loh. Gimana nggak kasihan? Tuhan mereka nggak pernah ngaku Tuhan ya kan? Ini maaf ya, ini bukan bercanda ya, tapi ini serius nih. Gimana nggak kasihan mereka coba? Yesus basa-basi bilang dia Tuhan, gara-gara Yesus bilang akulah dia, kan sambil berantem kan antara Mikana sama Agatha. Iya. Dia siapa? Dia bapak apa dia anak? Gitu kayak kayak aku tuh bilang sebenarnya tuh Itu ego Emi permasalahan loh itu ada di Itu ego Emi itu aku. I am. Itu ego Kok jadi Emi. kok jadi ada NRK ianya? itu. NRK. Anarkis. Tapi gini Uni Rifa. Tapi gini Uni. Kadang itu saya juga merasa gimana ya. Gini deh. Anggaplah saya ini bodoh nggak sekolah. Oke lah ya. Anggaplah saya ini bodoh nggak sekolah ya kan. Tapi ketika saya bodoh, saya nggak sekolah dan saya nggak ngerti, misal begini. Minimal saya mikir tuh keselamatan tuh. Jangan-jangan besok aku nggak selamat. Jangan-jangan aku ya, minimal mikir. Ketika saya mikir, ya kan, yang namanya orang takut itu nggak perlu cerdas, teman-teman. Betul nggak? Orang merasa takut itu nggak perlu cerdas. Nggak perlu cerdas. Jangankan manusia, hewan aja takut. Jangankan manusia, hewan aja takut kok. Coba nggak percaya? Coba kita kasih kambing ke dalam kandang macan. Coba kita kasih kambing ke dalam kandang macan. Apa yang dilakukan kambingnya? Lari kan dari kejarannya. Lari, takut itu takut gitu loh. Apalagi manusia gitu loh. Ketika kita takut gitu kan. Ketika kita takut, mestinya kita harus berpikir. Kita harus mikir gitu loh. Lah, oh iya ya. Aku kalau nggak diajarin sama teman-teman muslim ini, aku juga nggak dapet kok dari gereja. Mestinya mikir kan, loh teman-teman muslim dapat dari mana ini sumbernya? Andai pun dia nggak percaya, oke lah, nggak usah ngomongkan harus percaya dulu, nggak. Minimal berpikir begini.
kok di gereja aku nggak pernah dapet ya? Kok malah aku dapet dari teman muslim ya? Coba aku selidikin dulu. Minimal begitu tuh. Minimal diselidiki dulu kebenarannya. Urusan benar ataupun salah, oke lah, urusan nanti. Minimal diselidiki dulu. Gitu kan. Misal begini. Itu data yang dibawa Bang Ardiansa itu dari mana ya? Boleh Bang saya catat. Loh itu loh. Ini jadi orang nggak harus pinter. Nggak harus pinter. Orang bodoh sekalipun bisa ngomong gitu. Tapi masalahnya Bang Ardiansa, bodoh itu juga pilihan kok. Iya, itu jadi masalah. Mereka milih bodoh sih, ya kan repot juga ya kan. Gitu loh. Sebenarnya tuh aku nggak sepakat Kristen dibilang bodoh. Mungkin kata-kata yang lebih tepat buat mereka tuh adalah mereka tuh malas belajar aja gitu. Kata-kata yang lebih indah ya dari aku ya. Malas. Wah, ini Uniriva ini ahli nih dalam edit-edit terjemahan ini. Kayaknya Uniriva habis ini diambil oleh lembaga tertentu loh untuk menerjemahkan Bible. Hati-hati loh. Ya kan? Jangan-jangan nanti kata-kata buta huruf, agramatoi kayak idiotai, wah digantilah, kurang terpelajar. Enggak, mereka tuh nggak bodoh Bang. Enggak, teman-teman Kristen kita ini nggak bodoh. Dapat 100 istri ya. ditolak lah ya. Iya, jadi mereka tuh nggak bodoh. Ya, Mereka ini adalah istrinya orang-orang dihapus yang, lah ya, padahal di original teksnya belum ada. punya mereka Bang Ardiansa, mereka tuh belum punya kesempatan belajar karena sibuk mengejar dunia gitu loh. Ini kenapa turun lagi sih saya nih? Naikkan lagi Bang, naikkan. Ya ini mumpung Naikin 2100 dong orang ini kita teman-teman minta di kita follow dulu. Kristen Kok dong. heran sih ini. Naikin dong. Mana Ya, teman-teman bentar. Kristen? Oke, bentar iklan dulu ya. Oh, pental-pental. Ya teman-teman, 2200 mata memandang yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, bantu share, makasih karena kalian sudah selalu support kita. Saya minta tolong untuk di follow semua akun-akun yang ada di atas, di follow teman-teman. Ini terutama akun Bang Ardi yang kecil ini, akun Bang Ardi yang ke-9. Mana Bang? Kok masih muter-muter ini? Jaringanmu kali? Gila Iya, ya kita. masih muter-muter. Kita ditonton 2,2 orang nginjilin orang Kristen loh. Padahal kita Islam ya, hebat banget orang Islam nih ya. Hebat Bang. Harusnya mereka bersyukur nih Riva. Kenapa kok saya katakan harusnya bersyukur? Begini teman-teman. Di dalam gereja Anda pada setiap hari Minggu Anda hanya mendapatkan Yesus Tuhan. Dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Anda perpuluhan bayar cuma dapat gitu. Anda di sini nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. Iya. Enggak bayar ya. Tolong uang perpuluhannya nanti masukin toples ya. Ya. Diskon 3%. Iya Daniel. Ini ada tamu nih. Daniel siapa nih? Daniel lagi siapa nih? Daniel siapa ini? Angelo. Daniel Halo Angelo. Daniel. Anak Bunda. Daniel Halo, ini Bang. anak Halo, Daniel. Bunda atau anak dewa? Kristen Islam. Oh jangan gitulah anak muda. Kristen Islam Bang. Enggak. Iya, kalau anak dewa berarti Kristen. Oh, anak Oh, dewa. Kristen. Ya, Daniel. Judulnya buktikan Yesus disalib. Silakan. Silakan. Dengan data yang valid ya, jangan sampai datanya nggak valid, abal-abal, janganlah. Wah ini Ada tangannya bolong. Tangan Yesus bolong. ya, nanti itu. Tadi malam sudah Nanti itu. Malam sudah itu. Ya kalau sudah. Tangannya bolong. Sudah itu tadi malam. Culuk. Damanik. Tetap aja kena obrak-abrik juga. Mau lari kemana-mana tetap aja kena. Kemana-mana. Silakan Bang Daniel. Mungkin Bang Daniel silakan gini Bang Daniel ya. Mungkin saya prolog sama Bang Daniel. Kami umat Islam ini berusaha untuk membantu Yesus menginjili kalian. Kenapa? Karena ada perintah kami harus menginjili seluruh makhluk. Sebagai bentuk rasa cinta kasih kami kepada Yesus dan kepada kalian, maka kami memprovokasi akal kalian untuk berpikir. Pertanyaan provokasinya adalah, tolong apakah bisa kalian membuktikan bahwa Yesus itu disalib? Nah, tolong bawa pembuktiannya Bang, supaya apa? Bahwa ternyata keyakinan kalian itu bersandarkan kepada pembuktian bukan imani saja. Silakan Bang Daniel, buktikan kalau Yesus itu disalib. Silakan. Tapi harus bisa datanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya Bang. Jangan sampai berhenti begini. Ya kami mengimani itu. Waduh, kita nggak bahas iman nih Bang.
Kita nggak bahas keimanan. Kalau anda mau mengimani Yesus disalib atau enggak itu bukan urusan saya. Urusan saya di sini sama teman-teman saya di sini adalah tolong kasih saya data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau logika, masuk akal, secara masuk akal. Silakan. Oke. Jadi yang dimaksud ilmiah di sini adalah Masuk akal. bahwa ya masuk akal. Pertama, kenapa kami mengimani mengenai Yesus itu Tuhan? Loh, Yang kok pertama bahas bicara Yesus tentang- Tuhan. Oh, disalib. Oke. Ini Salah, Bang. nggak ada bahas Yesus Iya. Tuhan ini. Sorry. Saya tidak lihat temanya. Sorry. Oke. Salah ya Bang ya. Oke. Disalib, buktikan Yesus Iya, disalib. Kenapa Yesus harus disalib bukan yang lain? Bukan Karena kenapa, Bang? pertama- Pertanyaannya buktikan Yesus Bukan disalib, kenapa, bukan Bang. kenapa. Iya. Makanya Coba tunggu dulu saya jelaskan. buktikan. Nah, jadi kalau Kristen itu selalu mengacu kepada nubuatan. Iya, Ya nubuatan. Bang, kita lagi minta bukti. Yesus disalib itu buktinya Nah, ada satu nggak buku, gitu loh ya, Bang, bukan oke. membuat. Saya juga kebetulan ini salah satu aktivis dalam dunia teologi Kristen. Wah, mantap. Nah, ini menarik Aktivis ini, dalam menarik. teologi Kristen. Tapi Saya sayangnya, Menarik. tapi sayangnya Bang, yang dibahas ini bukan teologi tapi filologi. Sayangnya itu. Nah, jadi Sama histori. Sama ya, histori juga. ada beberapa catatan sejarah. Bahkan catatan sejarah ini di luar Kitab Anda. kekristenan. Ya, di Baik. luar kekristenan. Misalnya dari saya Flavius lupa. Josephus. Ya, Sampai Tacitus, hafal aku. Flavius Josephus Bang. iya. Sampai Tacitus sama hafal Flavius aku. Josephus Bang. Nah, mereka Sejarawan juga salah satu Romawi, bangsa sejarawan sejarah Yahudi. Romawi yang menjelaskan bahwa memang ada seorang tokoh yang bernama Yesus, dan dalam sejarah tersebut mereka mengakui bahwa dialah yang disalib. Nah, mengenai Matius, Bang, sabar. Satu kalau perhitungan sekitaran di situ. 33. Duh, Ya, nggak ngerti kelahiran ini Yesus orang. itu di antara 33 Masehi. Ya, 33 Masehi. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalib, Flavius Josephus sudah lahir belum? Ketika Yesus mendekati dengan kelahiran Yesus. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Ketika Yesus disalib, apakah Flavius Josephus A sudah lahir, B belum lahir? Pastinya sudah. Loh. Penyalipan itu tahun 33. Flavius Josephus 33. lahirnya 37 sampai 38 Masehi. Paham nggak sih? Nah, oke, ini hal yang menarik ini. Loh, Nah, jadi menarik. iya, justru menarik karena itu tadi. Karena Flavius juga dia memiliki dokumen. Oke, kasih tahu saya Flavius Josephus ketika menuliskan Yesus disalib, dia dapat sumbernya dari mana? Ya, dari dokumen-dokumen. Dokumen apa namanya? Saya agak lupa, tapi ada dokumen-dokumen yang Jangan dijadikan bahas kelupaan acuan. di sini, Bang. Anda pakai data. Kita tadi kan diskusi, Anda kan mengaku ahli teologi, ya kan? Bukan ahli, saya hanya aktivis. Saya Ya, hanya, aktivis teologi. Oke, baik. Saya tanggapi sekarang. hanya pegiat saja. Tolong tunjukkan data secara Tidak, ilmiah. bukan ahli. Saya hanya Oke. pegiat. Oke, kita diskusinya secara ilmiah, Bang. aktivis. Kasih tahu saya, Bang. Praktisi dia. Oh, praktisi. Iya, siap-siap Unik. Ya, kasih tahu saya datanya, Saya Bang. praktisi, bukan ahli. Iya, datanya mana? Kasih Halo, waktu cek. dia nyari data Bang Ardi. Bang Daniel, kita kasih kesempatan cari waktu cari data dulu ya. Karena kalau sekarang kan mungkin dia tidak mempersiapkan. Gimana Bang Iya. Ardi? Dikasih nggak kesempatan dia Loh, cari? boleh. Bang- Silakan. Ya, silakan. Bang Daniel,
Abang cari apa datanya dulu, biar nanti dinaikin dulu satu orang lagi aja buat abang. oke, tunggu. Nanti biar kita bergantian. Enggak, tetap di sini aja Uni, biarin dia di sini aja. Silakan abang cari data. Ya tetap di sini, jangan pergi, jangan Jangan pergi. pergi. Maksudnya. Aku tak naikin yang aja satu lainnya. orang lagi untuk kita aja ngomong. Oke. Sebentar. Coba yang Kristen di bawah coba ketik angka 3. Coba. Yang mau naik ketik angka 3. Silakan. Tapi Bang Daniel ini santun loh nih. Biasanya orang kalau udah gini merepetnya kemana-mana. Raja Corgi ini Kristen ya, Raja Corgi ya. Coba. Anda minta naik nggak ini? Minta naik kan? Mana? Oh ya ini oke ya. Kita naikkan dulu Raja Corgi. Halo Bang, Raja Corgi. Loh. Kenapa ini? Ada apa? Iqbal jadikan Uni moderator, Dek. Akun ini belum jadi moderator ini. Oke, jadi teman-teman, penting rasanya kita mengetahui bukti-bukti apa bukti kalau Yesus disalib. Kenapa kami bertanya seperti itu? Karena kalian selama ini membanggakan bahwa Bible itu sejalan dengan sejarah, sejalan dengan bukti-bukti. Maka kami meminta di sini bukti kalau Yesus itu pernah disalib. Nah, yang kalau saya pribadi sih lebih spesifik ya Bang Ardiansa. Saya pengen yang dibuktikan bahwa yang disalib itu Yesus anak Maria, karena Yesus kan banyak Bang. Iya, Walaupun betul. ada yang mati disalib gitu loh. Loh, Saya betul, pengennya Uni. tuh kayak Yesus anak Maria ini disalib apakah betul? Karena Yesus banyak. Bisa jadi kan Yesus Barnabas, Yesus bin apa, Yesus bin Cahyono kan? Gitu. Iya, justru ketika mereka mengatakan Matius menuliskan itu, saya tanya, Matius ini tahu dari siapa bahwasanya yang disalibkan itu benar-benar Yesus anak Maria itu, lo tahu dari mana gitu loh. Jangan-jangan kata orang Uni. Nah, kalau kata orang, siapa orangnya? Gitu loh. Ya. Sekarang kalau misal begini, kok ternyata Lukas menuliskan katanya dari saksi mata dan pelayan firman. Itu klaim Lukas kan? Betul nggak Uni? Itu klaim Lukas. Iya, klaim Lukas. Pertanyaan yang lebih spesifiknya adalah saksi mata dan pelayan firmannya ini yang menurut Lukas adalah klaim Lukas ini, pertanyaannya adalah siapa namanya? Apakah dia terpercaya atau tidak? Jangan-jangan dia pembohong. Iya. Informasi yang Betul. didapat Lukas, Betul. jangan-jangan Lukas mendapatkan informasi, tahu nggak kabar burung? Bang Kabar burung. Ardiansa tahu tidak ini? Tahu ya. Lagian pula Bang Ardiansa, perlu Ya. kita ketahui di sini bahwa Tacitus Flavius Josephus itu kan mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, Betul. ini aku harus kasih tahu nih ya, Al-Quran itu tidak membantah penyalipan loh. Aku mau kasih tahu semua orang nih ya, kalau kita jeli membaca Al-Quran, Al-Quran itu tidak membantah adanya peristiwa keji itu. Iya. Makanya mereka itu dilaknat oleh Allah. Yang dibantah sama Al-Quran itu adalah yang disalib itu anak Maria Iya, itu. betul. Nah, makanya supaya kalian, karena kenapa ya indikasinya nih kenapa mencurigakan? Pertama, orang Romawi itu nggak tahu siapa Yesus, makanya harus ada Yudas cium dia gitu. Makanya Yesus bilang gini kan, bukankah aku udah mengajar di tempat kalian? Tapi masih bingung orang-orang ngelihat dia gitu loh. Apakah ini adalah yang mau dituju, yang mau disalib? Makanya si Judas harus cium dia, harus tanda dulu, dicium baru dia yang ditangkap. Orang Romawi itu nggak kenal si Yesus ini. Nah, dan yang kedua indikasi yang memikul salib sampai Golgota itu bukan Yesus, tapi Simon. Nah, terus Yesus ini adalah tokoh teologi yang bisa merubah wajahnya. Tuh, yang ketiga ada indikasi dalam kitab kalian seorang pria yang bertelanjang kemudian lalu pergi, padahal dia nggak dikejar, kan aneh. Dia nggak dikejar tapi dia lari. Iya, betul. Mendengarkan pakaiannya. Nah, terus dan anehnya lagi, kenapa bisa kematian Yesus dengan kematian Yudas barengan? Nah, dan lebih anehnya lagi kematian Yudas itu dalam dua perspektif yang berbeda. Ini banyak sekali keanehan-keanehan bahwa ada dugaan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak benar-benar disalib, tapi beliau itu diserupakan. Nah, diserupakan itu kenapa? Karena Yesus ini memang bisa merubah wajah. Dan Betul. bahkan orang yang bangkit dari kematian itu pun
wajahnya sudah tidak dikenali lagi, tapi dia mengaku sebagai Yesua. Begitu. Bahkan ketika Nah, mari itu kita bangkit, diskusikan. Yesus bangkit itu, ketika Yesus bangkit Uni, itu kan Maria Magdalene kan nggak kenal tuh. Ya kan ada Iya, ada nggak kenal tuh kan? murid-muridnya juga nggak kenal. Murid-muridnya nggak kenal kan, padahal Muridnya itu juga nggak kenal. 2 orang muridnya kan. Gitu. Iya, Kita sapa dulu ya, Dekan Heo, Kristen Islam. makanya. Ya, silakan. Dekan. Dekan Heo. Degan ini ya, ini bukan Degan ya, Degan lah ya. Estekan. Iya Degan ya. Degan. Bukan itu. Oke lah, aku turunin ya. Silakan Bang Daniel dicari tadi Flavius Josephus mendapatkan data dari siapa gitu, sumbernya dari mana, gitu. Sebenarnya saya sarankan sih daripada jauh-jauh ke Flavius Josephus karena itu adalah bundir sebenarnya Bang Daniel. Betul. Itu bundir itu. Nah, oke. Serius? Kebetulan saya punya buku dari Lee Strobel, tapi ini buku yang sudah sangat lama saya baca. Saya Silakan. senang di ilmiah. Di sini judulnya. Bang Ardiansah satu lagi nih, Bang Ardiansah. Sedikit Lanjut, Bang Uni. Ardiansah, bentar. Lanjut, Uni. Bentar, Bang. Lanjut Ya, Uni. Bang Ardiansah tahu nggak? Kalau memang si Tacitus dan Flavius Josephus ini mencatat sesuatu yang sangat-sangat penting pada zaman itu, kenapa tidak ada sejarawan yang mencatat ketika ada orang-orang kudus keluar ketika Golgota Iya terbelah? betul, sepakat itu. Itu hal penting loh, bukan hal Matius main-main loh itu loh. 27, Matius 27, 50, 52, 53. Iya. Betul. Kenapa tidak ada satupun sejarawan yang menuliskan peristiwa itu? Padahal itu peristiwa penting banget loh. Masa Betul. orang kudus keluar dari kuburan gak ada yang ngatur? Betul. Uni. Silakan Bang Daniel. Ya, oke. Saya sudah, tapi ini agak lama. Kebetulan buku ini baru saya lihat kembali karena diskusi-diskusi akhir-akhir ini yang mulai menarik. Ini dari buku Lee Strobel yang judulnya Pembuktian Atas Kebenaran Kristus. Investigasi pribadi seorang jurnalis. Siapa pengarangnya, Bang? Lee Strobel. Lee Strobel tahun berapa dia hidup? Ini buku yang dia hanya mengulas pandangan-pandangan sejarah baik dari kalangan Yahudi maupun non Yahudi. Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Bukan itu pertanyaan Mereka saya membuat sayangnya. semacam investigasi. Bisa Iya. dengar ini? Iya, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Ya, Pertanyaan saya tahun berapa dia hidup? Lee Strobel ini termasuk orang modern, hidup di abad kita. Tapi dia Tahun hanya berapa, Bang? Bagaimana? Ya oke lah, tahun abad 19, abad 20 ya kan? Abad 19. Iya, mungkin sekitaran situ. Oke, abad 19. Oke, Lee Strobel mengambil data. Ya, dia mengambil data dari beberapa sejarawan dan Siapa dia namanya? Di sini ada, tunggu saya cek dulu. Larinya ke Tacitus lagi sih, sama Flavius Josephus sih. Bukan, ini ada beberapa sejarawan. Siapa namanya? Tunggu. Ini nggak ketemu sih, serius, nggak enak perasaanku. Lanjut lah Uni. Ya, jadi gini Bang Daniel. Perasaanku nggak enak gini, soalnya. Bang Daniel ya. Bang Daniel, apapun pandangan orang-orang baru, sejarawan terkait tentang informasi yang pernah beredar tentang Yesus, kami tahu itu. Abang mungkin mau bicara tentang Tacitus, mau bicara tentang Flavius Josephus, bahkan Bart Ehrman sendiri mengatakan bahwa kematian Yesus secara fakta historis itu absolut benar lah, kata Bart Ehrman nih, ya. Tapi masalahnya adalah Bang, yang kami pertanyakan itu adalah bukti otentik bahwa yang disalibkan itu adalah putra Maria, anaknya Bunda Maria gitu loh. Karena pertama saya sudah tunjukkan indikasi nih, nama Yesus itu banyak, kayak nama Bambang. Kedua, yang memikul salib itu sampai Golgota tuh nggak sampai selesai Yesus. Yang ketiga, orang Romawi itu nggak semua kenal Yesus. Buktinya dengan harusnya adegan bilang aja muncungmu itu. Loh, Kok marah-marah? Loh, gak boleh gitu lah, Di. kok marah-marah? Kok ngamuk-ngamuk kau, Di. Lagi diskusi nih Bang, santai aja. Santai aja, Edi. Pak Daniel Angelo aja santai kok, sesama Kristen. Udah kau nyimak aja lah, Di. Ah.
Ini tempatnya orang dewasa loh Pak Edi. Ini tempatnya orang dewasa bukan anak kecil. Muhammad di mana sekarang? Loh, Di alam barzah. Masih di kuburan. Udah kau turun Jalan aja lah. barzah. Botol kali kau dari kemarin-kemarin nggak Saya juga sembuh-sembuh nyimak kau. ini, lanjut. Ya lanjut Nah, Pak jadi Daniel. Pak Daniel, terus Pak Daniel, kalau Pak Daniel boleh cross check, anehnya adalah Bapak percaya penulis kitab Matius itu Matius, Markus adalah Markus, Lukas adalah Lukas, Yohanes adalah Yohanes. Masalah yang paling besar adalah murid-murid Yesus ketika dia ditangkap, dia kabur, semua pada kabur waktu itu. Nah, kenapa bisa tiba-tiba ada kesaksian tentang bahwa yang disalib adalah Yesus gitu? Itu dapat dari mana? Gitu Pak Daniel. Coba Bapak berpikir gini deh. Ada kejadian peristiwa, orangnya nggak ada di situ, terus dia cerita sama Bapak, saya ngelihat si ini mati, si ini mati. Kamu ada di situ nggak? Enggak, kata orang. Bapak langsung percaya, kan nggak mungkin. Nah, lagi pula Bapak berpikir gini, orang yang terlihat mati itu belum tentu mati. Misal kayak kita nih, ada orang kecelakaan motor, tergeletak tidur, apa langsung kita bilang mati? Kan nggak. Harus ada vonis matinya dulu, Pak, pembuktian secara ilmiah dia mati gitu loh. Makanya kita minta bukti, apa bukti-bukti secara otentik, secara apa ya, secara ilmiah lah, bahwa yang disalibkan itu betul-betul anak Bunda Maria, yaitu Yeshua Hamashiach gitu loh Pak, bukan Yesus lain gitu Pak Daniel. Itu pentingnya kita tuh epistemologis, dalam ranah filsafat tuh namanya epistemologis, mempertanyakan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana gitu Pak Daniel. Tuh. Iya. Oke. Lagian kalau secara historis juga nih Pak Daniel, kitab Anda itu historisnya beda-beda loh. Yang satu ada mengatakan di situ ada Salome, yang satu nggak mengatakan ada Salome, yang satu yang Markus Matius mengatakan ada perempuan yang melihat dari jauh, yaitu Maria Magdalene. Yohanes mengatakan Maria Magdalene melihat dari dekat. Dari dekat. Lah yang benar yang mana ini? Jadi begini, memang Mungkin 100% jauh, 100% dekat enggak? Waduh, dalam ampun lah aku. kanonisasi saya juga mengakui bahwa memang dari beberapa literatur, bahkan buku-buku teologi yang sudah saya baca, saya ini bukan ahli, saya hanya praktisi. Jadi Nggak memang apa-apa, Bang. Tapi kita Nggak apa-apa, respect banget sama diskusi Pak Daniel aja. loh. By the way gini Pak. By the way aku respect banget sama Pak Daniel. Pertama, intonasi bicaranya sangat datar, maksudnya tidak meledak-ledak. Yang kedua, bahasanya pun bagus. Yang ketiga, Ya, santun emang dia. dia nggak ngototan gitu loh. Emang dia diskusi. Keren banget. Jadi harus Santun sangat dia. hormat ya. ya, jadi dari sejarah, dari beberapa literatur. Apa mungkin gara-gara baru nikah ini Uni ya? Itu di bawah fotonya. Masa sih? Itu Iya, baru Bapak. nikah tuh kayaknya. Ya kan? Pak Daniel baru nikah kan? Ah Bapak. Iya, Iya, mungkin Pak. 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Nah, ya kan? Nah, itu ya mungkin gara-gara baru nikah itu Memang nggak Bapak berani Katolik ya? teriak-teriak ada istrinya. Enggak, tapi beliau ini Katolik atau Protestan, Pak? Saya Protestan, tapi saya juga senang diskusi. Bahkan saya kebetulan orang Bapak Manado. Protestan. Iya, saya temannya banyak yang Muslim juga di Manado. Ada Ustadz. Saya senang berdiskusi lintas agama, tapi bukan yang debat terlalu ekstrim lah. Iya, Saya iya, iya. ke santai saja, karena Aman bagi di saya, room ini Keren aman, banget Pak. deh. Di room ini aman, Pak. Tenang aja. Aman. Kita jamin, Pak. Aman. Iya. Saya juga punya kebetulan saya Iya, juga oknum seorang nih kata. guru, dan dalam komunitas di sekolah kami, saya kebetulan di guru SD, saya juga berteman dengan beberapa teman Muslim. Enggak, dan pasti Bapak ini bukan Kristen. Kalau Kristen nggak mungkin sopan gini. saya Kristen. Enggak, Kristen Nggak gitu lah. mungkin lah. Kristen kok Dia sopan, nggak oknum, mungkin lah. Oknum. Oh, oknum Bang. Kristen ini. Nggak apa-apa. Bapak ini oknum Kristen Ya, lanjut. ini. Mungkin kurang taat aja mungkin. Harusnya taat. Mungkin kalau lebih taat agak sedikit radikal biasanya. Enggak apa-apa udah. Lanjut Pak. Bercanda ya, Pak. Bercanda ya, Pak. Bercanda ya. Bercanda ya, Pak. Maaf, Pak. Nah, Bercanda ya, jadi Pak. dalam Maaf. Lanjut, Pak, sejarah lanjut, beberapa Pak. literatur buku yang saya baca, memang murid-murid Yesus itu yang dimana diakui kan ada Matius, Markus, Lukas yang dikenal dengan Injil Sinoptik. Memang awalnya mereka belum menulis kitab. Kitab itu kan nanti ditulis sekitar abad keberapa itu? Ya tetap abad pertama, Pak. Cuman tahunnya aja. Tahunnya, Iya, Pak. tahunnya yang 30 sampai 80-an gitu lah. Nah, Dan sekitar itu tahun pun 80-an baru. Dan itu pun klaim dari Bapak Gereja juga, Pak.
Itu klaim. Klaim itu nggak ada datanya. Katanya Mengenai- gitu loh Pak. Iya, katanya begitu. Katanya ditulis tahun 55 Kata, tapi sampai nya itu nggak tahu 65. siapa. Nyanya itu siapa nggak tahu gitu. Itu. Jadi kan memang apa namanya, kanonisasi itu dimulai dari, kalau nggak salah ingat, itu Konsili Kartago. Tahun berapa itu? Ya, jadi ada namanya konsili. Jadi kalau kita bicara tentang konsili Nikea itu memang belum spesifik untuk kanon Bible. Kanon, Ya iya. masih membicarakan tentang entitas Yesus ini tuh homoousios atau tidak. Nah, after that, nah setelah itu Pak, baru ada yang namanya pengkanonan Bible. Dan by the way, Bapak harus tahu ya, manuskrip pertama aja, kodeks pertama aja itu beda dengan kanon kalian yang sekarang ini. Iya, Manuskripnya Bapak belajar aja nih nggak? Pak, kodifikasi aja nih. Iya, Bapak belajar nggak tentang kodifikasi? Jaringan itu? di sini lagi mati lampu, jadi jaringannya agak ini mati-mati. Bapak belajar nggak tentang kodifikasi, Pak? Bagaimana? Bapak belajar nggak tentang kodifikasi yang disampaikan Uni Rifa Kodifikasi. barusan? Saya cuma dengar-dengar itu kan yang lagi viral dari siapa yang siapa ini, ada ustadz yang siapa yang saya agak lupa namanya, yang kurus-kurus itu. Teken nama Bukan, yang satu. Bang Zuma. Donitan. Nah, Donitan. Saya juga sering ikut dia bicara Donitan, tentang, ya. tentang kodeks. Ya. Ada perbedaan Kalau memang Pak Donitan antara itu sejarah dan- sejarah proses itu dia tahu karena dia Iya. memang mempelajari. Nah, jadi gini Pak ya, ini mohon maaf nih Pak, epistemologis cacatnya Bible tuh gini. Pertama, penulisnya itu nggak jelas, diduga secara tradisi, dianggap dipercaya, tapi secara ilmiah itu memang tidak bisa dipastikan. Yang kedua, ini yang penulis Bible loh ya Pak. Yang kedua adalah yang mengkanon Bible sendiri eksplisit nama orangnya tuh nggak jelas, tapi otoritas pada waktu itu kebutuhan gereja-gereja waktu itu. Misal nih ada gereja Roma misalnya, mereka yang kanon, mereka yang punya otoritas, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Manusia-manusia yang punya otoritas buat, oh ini firman Tuhan nih, ini bukan, ini keluarin nih, kayak gitu-gitu Pak. Yang menentukan ini firman Tuhan atau tidak. Bahkan kalau Bapak boleh lihat dalam Kodeks Sinaiticus ada yang namanya surat Barnabas, itu tidak ada di kanon Bapak. Iya, betul. Nah, Karena kan kalau jadi Katolik misalnya artinya- mereka gunakan apa itu, kitab-kitab Deutero tambahan. Kanonika. Deutero Ya, Kanonika. mereka pakai itu kanon kedua namanya Pak, bukan kitab tambahan. Nah, jadi hal ini yang menjadi asbab kesimpang siuran lah kitab sucinya Bapak. Memang saya akui kalau manuskripnya itu banyak ada, tapi ketika dikodifikasi itu tidak sama persis seperti yang kalian imani sekarang. Begitu. Seperti itu kurang lebih Pak. Jadi itu namanya tuh kayak gagal dalam ranah epistemologis tuh gagal gitu loh. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana tuh sudah gagal banget gitu. Iya. Nah, Bapak kalau belajar ya, misalkannya Bapak coba cek nih konsili-konsili gereja, baik konsili yang untuk melawan kaum bidat atau heresi, sama konsili untuk penganon. Bapak pelajari itu. Jadi Bapak tahu nanti kenapa bisa ada doktrin-doktrin agama Bapak seperti ini, kayak Tritunggal, konsep keselamatan. Bapak tahu nanti di situ. Coba Bapak pelajari itu. Iya. Saya sendiri belajar. Memang sejauh ini masih memang saya juga berpikir ya, namanya iman itu kan dia harus progres, karena iman bagi saya ya, iman itu dia bukan sesuatu yang sudah paten, tetapi ada teolog yang ini dalam perspektif saya sebagai orang Kristen, seorang teolog abad keberapa itu, Anselmus, dengan istilah iman yang mencari pengertian. Jadi pada akhirnya orang yang beriman itu dia belum final. Semasa hidupnya dia harus mencari tahu dengan berbagai pandangan yang ada, agama, kenapa harus Tuhan itu satu, agama harus banyak dan sebagainya. Tapi saya senang kalau Bapak tahu nggak Pak satu peristiwa yang agak cukup penting Pak? Ada namanya Marsion Pak. Kalau nggak salah Iya, tahun saya tahu. sebelum 200 Masehi. Nah, dia tuh tahun 100 ya sebelum 200 deh, 130-an. menjelang ke sana. 130-an. 100. Si Marsion 130-an. ini tuh dia yang mengkanon Bible. Nah, dia udah mengkanon Pak. Sayangnya dia malah dianggap bidat karena pemikirannya membedakan Tuhan dalam perjanjian lama dengan Lama Tuhan dan dalam baru. perjanjian baru. Yes.
tapi dia malah dia yang mengkanon Bible. Dan lucunya gini loh Pak, sumber-sumber kekristenan ini muncul dari orang-orang yang menyimpang gitu loh, kayak si Athanasius, si Tertullianus, ya akhirnya berpindah jadi Montanis kayak gitu-gitu. Nah terus kayak apa namanya tuh kayak tahu nggak Bapak tentang Kristen itu pertama sekali itu gara-gara Konstantin yang menjadikan bahwa dia dibolehkannya di agama pada waktu itu. Nah pada waktu Konstantin hidup tuh Tritunggal tuh jadi kayak ideologi yang benar. Tapi setelah Konstantin mati malah Unitarian yang diterima selama kurang lebih 20 tahunan. Terus si Athanasiusnya malah dianatema gitu. Jadi kayak perjalanan kekristenan tuh aneh gitu loh. Berasal dari orang. Nah, masa kebenaran seperti itu Pak tidak konsisten gitu loh. Nah, iya, makanya saya juga beberapa waktu ini saya juga sering baca-baca kalau di dalam kekristenan sendiri ada istilah teologi kontekstual, di mana dalam teologi kontekstual itu pada akhirnya setiap rasul itu ya berkontekstual berdasarkan situasi dan kondisi dalam mereka memberitakan Injil itu. Dan itu akhirnya yang menyebabkan terjadinya banyak pandangan mengenai Yesus ini. Misalnya menurut Matius, kalau dari sejarah, dari cara Matius melihat Yesus itu, dia kan melihat Yesus sebagai raja. Bagi Paulus, Yesus itu dia berinkarnasi. Itu kan dua hal yang bertentangan beda. lah, berbeda. Banyak Pak heresi-heresi. Nah kita back to topik Pak tentang kitab suci nih Pak, tentang kitab suci. Sebenarnya kan tentang Yesus disalib nih, ya kan. Nah Bapak coba saya bandingkan dengan bagaimana kami dapat informasi tentang Islam nih Pak. Ya mohon maaf nih ya sedikit nih ya. Kami itu punya yang namanya informasi kalau Al-Quran ini Pak di atas Pak. Ini sudah, maksudnya Al-Quran ini sudah di atas. Karena dia bukan berdasarkan kepada manuskrip tapi lebih ke hafalan. Dan kalaupun mau mengkoreksi, koreksi hafalan aja tuh ya. Karena kalau manuskrip itu bagi kami itu kedua. Nah, ada informasi tentang kejadian di zaman Rasulullah, namanya adalah hadis nih Pak. Nah, bahkan Bapak tahu nggak hadis ini Pak, itu yang memberitahukannya itu harus jelas orangnya. Bahkan ulama-ulama sekelas Imam Al-Qurtubi ya Pak. Itu kalau tidak salah generasi ketiga tuh, generasi ketiga apa keempat ya, tabiut lah, masuk tabiut dia itu. Jadi beliau itu tidak menerima informasi dari orang yang diakui sebagai ulama tapi daya ingatnya kurang atau dia pernah berbohong gitu. Maka walaupun dia pernah sekolah Pak, itu tetap jadi doif, jadi lemah informasi dari dia. Inilah yang disebut dengan sistem yang sangat-sangat ketat terkait informasi. Orangnya harus jelas yang memberikan informasi, sampai nggak kepada Nabi Muhammad, tidak boleh terputus gitu loh. Nah ini disebut dengan epistemologisnya itu jelas banget. Tahu dari mana? Dari siapa namanya? Masya Allah, terima kasih. Syukron Bang, syukron. Makasih Bang. Apa namanya tuh dari misalnya dari Imam Al-Qurtubi ambil dari mana? Misalnya ngambil dari siapa namanya Imam apa gitu. Beliau itu bertemu dengan guru sebelumnya. Nah, yang guru sebelumnya tuh juga bertemu dengan guru sebelumnya. Itu yang disebut dengan, kami itu namanya metodenya itu kami punya isnad, dan kami mempelajari siapa orang yang membahas ini, apakah dia orang yang berbohong atau tidak gitu. Ini disebut dengan metode pengambilan informasi, jadi jelas banget. Nah, di Kristen itu yang tidak ada. Bahkan mohon maaf ya Pak, Bible ini kalau disandingkan dengan informasi yang ada sekarang ini itu setara dengan dongeng, karena tidak jelas dari siapa, tapi beredar pada masanya. Kayak Malin Kundang gitu ya Pak ya. Informasi Malin Kundang dengan Bible kalau disetarakan sejajar, sama-sama nggak jelas awalnya siapa yang bilang, sama-sama nggak tahu siapa yang memberikan gitu loh, memberi informasi gitu. Nih Maaf ya tak kasih Pak, contoh nih, tak kasih contoh. Kasih contoh Bang. Ini tak kasih contoh nih Bang, bahwasanya ini WPS Office gitu kan. Nah begini, ini adalah informasi Bang, informasi itu penting. Informasi, Abang kelihatan nggak ini? Ya kelihatan. Ya. Misal begini, ini tertulis bagan transmisi penulisan Quran. Ini buatan saya sendiri, tapi saya rujuk kepada. Nah itu yang penting tuh. Itu yang penting. Saya rujuk kepada. Itu yang penting. Jadi ketika ada orang bertanya, Ardiansa, kamu buat ini tahu dari siapa? Oh tahu dong. Dari siapa? Ini saya tulis di sini. Ini saya tulis. Ini saya tulis. Ini saya tulis. Oke, yang pertama kita cek bahwasanya ini adalah penulisan Quran Bang. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau mengingat
lalu mendiktikannya kepada para sahabat-sahabat. Siapa para sahabat yang didiktikan pada saat itu? Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Said, Zaid bin Sabit. Kalau ada orang tanya, itu hadis siapa Ardiansah? Hadis riwayat Imam Bukhari 3526. Bukhari tahu dari siapa Ardiansah? Tahu dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar tahu dari siapa Ardiansah? Dari Yahya. Yahya tahu dari siapa Ardiansah? Dari Syu'bah. Syu'bah tahu dari siapa? Khotodah. Khotodah tahu dari siapa? Dari Anas radhiyallahu an. Anas radhiyallahu an tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Kita cek sekarang. Masuk akal nggak Imam Bukhari bertemu dengan Muhammad bin Bashar? Kita cek. Imam Bukhari ini meninggal tahun berapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Ya, 26. Kita menggunakan kalender Hijriah ya, Bang ya. Ikutin aja lah. Ya, oke. 256 Hijriah. Ini dikasih tahu siapa? Dikasih tahu Muhammad bin Bashar bin Utsman. Siapa dia? Nih, kunyahnya udah jelas. Kunyah ini apa ya namanya ya? Unik ya. Gelar panggilan ya kan ya? Nama gelar Nama gelar lain, gitu kan. Nama gelar Abu Bakar. Gelar. Nah, Nama gitu. aslinya ada itu. Oke. Terus kemudian dia hidup di mana? Di Basrah. Tahun wafatnya nih 252 Hijriah. Nyambung nggak, Bang? Di sini Imam Al-Bukhari wafatnya 256 Hijriah. Yang ini 252 Hijriah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nggak ada 100 tahun, bahkan 10 tahun pun nggak ada dia meninggal jaraknya. Yang kedua, yang kedua, komentar para ulama mengenai Muhammad bin Bashar bin Utsman bagaimana? Semuanya baik tuh, salih, labasih dan lain sebagainya. Kita cek ke siapa tadi? Muhammad bin Bashar tahu dari siapa? Tahu dari Yahya bin Sa'id bin Fahruk. Tahun berapa dia? Meninggalnya 198 Hijriah, Bang. Apa komentar para ulama? Sikoh itu adil, Bang. Tuh, baik-baik semua nih. Sikoh, hafiz, hafal dia. Penghafal dia. Lah Yahya ini tahu dari siapa? Tahu dari Syu'bah bin Al-Hajj tahun 160 Hijriah. Begitu seterusnya sampai kepada Khotodah bin Da'mah. Tahun berapa beliau meninggal? 117. Dia tahu dari siapa? Tahu dari Anas bin Malik. Tahun berapa? 91 Hijriah. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Apa komentar para ulama? Dia sahabat. Nyambung, Bang. Jadi apa yang tertulis di sini ternyata ini semuanya nyambung gitu loh. Tetapi kalau kita lihat Bible, Bang, misal kita lihat Bible, misal kita buka Bible ya kan, katakanlah yang ada istilah penyalipan ya kan di Yohanes 19, kita cek di sini ada penyalipan Yesus di ini nih, tuh kan? Nih, Yohanes 19:23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubahnya untuk mereka ambil. Pertanyaan saya, Bang, ketika Yohanes menuliskan ini tahu dari siapa, Bang, Yohanes, Bang? Apakah Yohanes hadir dalam penyalipan? Silakan, Bang Daniel. Di mana Yohanes berapa itu, Bang? Yohanes 19:23. Yohanes menuliskan Yesus disalib ini ya, menyalibkan Yesus. Nah, ini kan tulisan Yohanes nih. Iya. Nah, Yohanes ini tahu dari siapa? Ini dipercaya tulisan Yohanes. Saya bukan mengimani ini tulisan Yohanes ya, Bang. Enggak. Saya juga bisa bantah ini bukan tulisan Yohanes gitu loh. Cuman untuk mempermudah fokus kepada penyalipan Yesus, kita fokus dulu ke sini. Nanti kalau memang dibutuhkan kita lari ke situ. Gitu ya, Bang? Iya. Nah, silakan. Yohanes tahu dari siapa gitu loh. Bisa nggak informasi ini diurut sampai dengar betul-betul sampai dengan orang yang benar-benar memandang bahwa saya Yesus disalib? Bisa nggak? Barangkali itu hanya ini mungkin ya. Hah? Barangkali ini hanya informasi yang diterima dari Yohanes mungkin. Oke. Pertanyaan Iya. saya, Yohanes mendapatkan informasi dari siapa?
Itu yang saya juga belum ketahui sampai Nah saat- itu oke, baik, saya hargai Bang. Kita kasih aplaus dulu host. Beliau sudah jujur bahwasanya beliau Luar biasa. belum tahu. Keren banget Bang Daniel ya. Mantap. Salut buat Bang Daniel, by the way. Ini baru Yohanes ya Uni ya. Ini baru Yohanes loh. Bahkan saya juga bisa buktikan Bang Yohanes, Bang Samuel, Bang Daniel. Yohanes menuliskan dekat salib Yesus ada Maria Magdalene di Yohanes 19:25 Bang. Nih, dan dekat salib Yesus ada Maria Magdalene di sini Bang. Tetapi Matius menuliskan Maria Magdalene melihat dari jauh. Mana ayatnya Ardiansa? Saya buka dulu Matius 27 ya kan. Matius 27 ayat 55 nomor 55 Mungkin sampai gini Bang 56. Ardi. Bang, waktu Ya, si Matius ya. menceritakan itu Maria lagi menjauh, waktu Yohanes lagi deket dia gitu mungkin. Oh repot kali Bang kalau ngomong gitu. Repot kali. Nih coba nih Matius Mungkin. 27:55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalene Bang. Matius mengatakan Maria Magdalene melihat dari jauh. Objeknya apa? Salib Yesus dong. Ya. Salib Yesus. Melihat dari jauh. Maria Magdalene melihat dari jauh. Yohanes menuliskan Maria Magdalene melihat dari dekat. Kasih tahu saya Bang bahwasanya definisi jauh dengan definisi dekat adalah sama. Kasih tahu saya Bang. Ya pasti kalau dari definisi berbeda lah. That's right. Mantap. Luar biasa Anda. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah informasi ini bisa dikatakan valid? Coba dikatakan jujur. Atau informasi ini tidak valid, Bang? Iya, bisakah saya sedikit dari beberapa yang saya ketahui ini ya? Sangat Mungkin bisa. Silakan, Bang. teman Sangat Muslim bisa lebih sekali. juga, karena saya lihat ini sering baca-baca Alkitab ini, Bible ini. Oh, tiap hari kami Bang. Tiap Quran hari juga kami, tiap Bang. hari. Quran saya baca tiap hari. Bible saya baca tiap hari. Bahkan bukan cuman Quran dan Bible saya baca tiap hari. Apa coba? Pikiran Oke, orang juga yang saya lain baca itu. tiap hari. Gitu Abang. Ya, silakan Bang Daniel. Silakan Bang ditanggapi. Oke, ini dari beberapa ini yang mungkin hanya sedikit yang saya ketahui tentang hal tadi ditanya itu. Jadi katanya, jadi para penulis ini berbagi informasi. Memang kan Alkitab itu setelah Yesus mati, katanya itu belum ada orang-orang yang para murid ini belum punya kitab. Iya, dari beberapa ini cuma literatur itu, mungkin ada banyak literatur mengenai itu, tapi saya hanya sedikit ketahui dari yang sedikit itu. Ada yang mengatakan bahwa jadi murid-murid awal, semisalnya Petrus, siapa lagi yang pada waktu itu sangat dekat dengan si Yesus ini, Petrus, dan mereka lah yang berbagi informasi. Abang tahu mereka dari mana, hanya- Bang? Ya, Abang tahu dari mana kalau mereka berbagi informasi kepada Yohanes? kalau mengacu di Kisah Para Rasul kalau tidak salah itu Itu tulisan siapa, Bang? Lukas. Nah, Lukas tahu dari mana, Bang? Apanya? Ya, Lukas Informasi. pada saat menuliskan itu, Lukas tahu dari mana tuh? Nah, jadi ada yang katakan itu dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu Injil yang tertua Markus, ada Petrus. Mereka ini orang-orang awal yang sama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Tapi memang belum Abang ada- tahu dari mana gitu loh. Ini pertanyaan simpel. Abang tahu dari mana? Apa yang abang sampaikan ke Bang Ardiansa itu abang tahu dari mana? Iya, Mungkin abang abang tahu dari belajar mana? di buku apa gitu. Mungkin di buku apa Iya, gitu. itu dari literatur yang saya juga baca tapi hanya Nah, sedikit. makanya literatur itu yang ditanya Bang Ardiansa. Iya. Itu Literatur penulis apa? siapa itu?
tentang kanonisasi Alkitab. Aku ingat Jadi, aku ingat pas waktu Joseph bahas ini sama Uniriva kan, waktu itu kan, ketika Uniriva tanya kan, oh ini ada dari siapa? Dia mengacu ke Dia bilang Roma. sanadnya ada. Iya, sanadnya ada Dia sanadnya, gitu. sanadnya ada kata dia. Ketawa aku Padahal dari itu, iya, padahal itu dia bicara tentang pemindahan kepemimpinan gereja. Apa suksesi. namanya itu? Suksesi. Suksesi. Apa urusannya suksesi dengan sanad? Dibilang muridnya. Sakit memang itu. Loh, Uniriva diskusi Enggak lah, bang, dulu bang, diskusi sama si Joseph. Katanya Bible ada sanadnya. Ketawa aku dari bawah. Uniriva kok nggak ketawa, kok betah kali Uniriva ini. Kok betah kali Uniriva ini. Aduh. Ada Heran sanad lah. katanya, hah? Sanad kataku. Iya, kan ada suksesi kita, hah? Suksesi kataku, sejak kapan pula suksesi sama sanad sama? Suksesi itu kan pemindahan ke otoritas. Iya. Silakan Bang Daniel. Silakan Bang. Yang saya tanya ini sumbernya Bang. Ketika Anda mengatakan, oh itu Bang ada di Kisah Para Rasul, saya tanya lagi. Lukas kan yang nulis. Lukas tahu dari mana? Oh itu dari Matius. Saya tanya lagi. Matius tahu dari mana? Oh itu dari Yohanes. Saya tanya lagi. Yohanes tahu dari mana? Begitu Bang. Iya. Itu yang namanya sanad, Bang. Kalau terputus itu tuh kayak bisa jadi itu kayak kebohongan gitu. Nah, Bang Daniel kan tahu dari ini nih, dari sebuah buku, ya kan? Buku Iya. Abang itu bisa dikatakan buku objektif kalau dia punya daftar pustakanya. Nah, kita butuh tuh daftar pustakanya itu. Kalau Abang punya daftar pustakanya, kita minta biar kita juga sama-sama belajar. Saya sebagai mahasiswi, Bang Ardiansa sebagai dosen tuh dekat dengan daftar pustaka. Kita nggak, terkadang kalau isi mah kita nggak penting-penting banget. Yang paling penting itu ya sumbernya itu. Kalau ilmu. Izin sebentar ya. Ini kenapa di bawah semua typing Bang Al-KTP naikin Bang Al-KTP siapa ini? Ini Islam apa Kristen? Tahu nih Riva kenal itu. Ini Islam apa Kristen nih? Nggak tahu Typing pernah begitu syahadat, semua di pernah bawah. bisa Dia- lagi. Pura-pura dia Nggak tahu pernah sih. syahadat tapi mempermainkan syahadat dulu sih. Terus Oh, pindah-pindah. Terus gatel kau. kita fokus aja lah ya. Maksudnya biar Ya. nggak ini, biar teman-teman gini ya. Kita nggak mau berpolemik. Kita di sini mau diskusi santai. Saya juga lagi males gitu loh. Saya dari kemarin-kemarin tuh males debat kusir sebenarnya. Iya, Sama orang teman-teman. ngeyel. Udahlah. Yang mau Kristen aja juga nggak apa-apa gitu. Ya, kalau mau Kristen, Kita Kristen tuh butuh aja. Orang-orang yang enak diajak ngobrol. Nggak apa-apa. Iya. Kita Oh, dia pengen bilang diajak Kristen yang mau ngobrol syahadat aja biar katanya. nyambung gitu lah, Bang. Chris mau syahadat tapi sama Bang Zuma. Udah kalau mau katanya. syahadat di tempat ustaz enggak. Kau kalau mau syahadat sendiri aja di cari masjid. ustaz aja. Iya. Alah, ini kita lagi edukasi teman-teman ya. Kita lagi edukasi dulu teman-teman. Ya. Di atas ini By the way, lagi makasih buat terjadi diskusi LKTP, santai. makasih ya gift-nya ya. Ya, Al-KTP makasih juga tadi. Tapi entahlah, saya nggak tahu soalnya, nggak tahu historinya, nggak tahu ceritanya. Oke, Kita silakan butuh, lanjut. nggak kita mending ngobrol sama Bang Daniel aja lah, Iqbal. Oke, kita fokus dulu ya, kan, betul, Bang? betul, betul. Kita ngobrol fokus, sama betul. Daniel aja, Bang Ardiansa Kita enak fokus tuh sama Bang Daniel dulu, sama Bang ngobrolnya. Ardiansa, ada Uniriva, ada Bang Ardi. Saya rasa narasumber kita di atas ini sudah luar biasa banget dan sudah cukup teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen yang mau naik untuk ikut berdiskusi nggak masalah. Tapi kalau untuk berpolemik jangan dulu saya rasa ya, karena bakal merusak diskusi itu nanti teman-teman. Iya, Dan sebentar dulu teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow-follow, silakan follow akun saya Kata Bible 03. Narasumber kita ada Bang Ardiansa, ada Uniriva, silakan di follow-follow teman-teman. Teman-teman Kristen yang mau follow akunnya Bang Daniel Angelo silakan. Oke, lanjut silakan. Masya Allah. Silakan Bang Daniel. Silakan Bang Daniel lanjutkan menanggapi. Kita di sini bukan untuk perlu diketahui Bang Daniel, kita di sini bukan untuk satu. Saya nggak ada maksud untuk mempermalukan siapapun juga termasuk Bang Daniel, nggak ada. Itu yang pertama. Karena apa? Karena konsep kita adalah diskusi Bang. Ya bukan berdebat yang seperti apa, enggak, kita nggak ada konsep ke situ Bang. Yang kedua, saya pikir Bang Daniel ini orangnya sopan sehingga saya tidak mempunyai alasan untuk tidak sopan kepada Bang Daniel. Nggak punya saya alasan Bang, kecuali saya harus sopan juga kepada Bang Daniel. Sama Uniriva juga gitu.
Bang Iqbal juga begitu, hostnya juga begitu. Betul. Bahkan penonton di bawah tidak ada satupun yang menghina Bang Daniel nih. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Respect buat Bang Daniel. Silakan Bang respect. Daniel, Always. dilanjutkan. Respect, betul. Respect saya. Ya lanjut Bang Daniel. Iya, jadi saya sebenarnya hanya ingin diskusi-diskusi santai saja karena akhir-akhir ini kan sering lewat di media ya itu debat-debat dan bagaimana rasanya ya kalau terlalu ekstrim. Ya, Makanya saya hanya senang berdiskusi yang ringan-ringan dan saling bertukar informasi. betul, Tapi betul. saling menghormati lah setiap keyakinan dari teman-teman yang lain. Bahkan di sekolah saya mengajar juga bersama dengan teman-teman Muslim yang lain. Siswa di sana juga ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan kami terbiasa saja dengan hal itu karena itu kan menyangkut keyakinan mereka lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu begitu Mungkin saja aku lah, Bang. masuk sedikit di bagian yang berbeda nih Bang Daniel, izin boleh nggak Ya, Bang? Nggak Daniel? apa-apa. Masuk. namanya Sebentar, Uni Rifa. transfer knowledge. Sebentar. Sebentar Uni. Aku minta tolong di follow ya teman-teman akun saya yang ini. Ini Ya, kayaknya follow. udah nggak akan kebentar-kebentar lagi karena aku pakai data aku nggak pakai wifi. Minta tolong di follow akun yang ini. Akun saya sehari Bang 4 Palopo tumbang. juga. Itu Bang Palopo 4 juga minta tumbang. follower tuh katanya tuh. Oh, bentar host, habis akun. Oke siap Bang Palopo, bentar. Ya. Bentar, saya tambahkan dulu posisinya. Siap. Multi Bang Palopo. Bang Palopo, kalau yang Ya. mau minta follower sini aku bilangin sama Ustaz Yusuf, nanti beliau naikin. Siapa yang mau minta follower apologet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Izin siap. host, izin pamit. Siap, Bang Palopo. Kita Aman-aman. turun. Minta Oke, siap. followers boleh nggak host? Boleh dong. Boleh. Oke teman-teman yang ada di bawah. Ada akun Perpuluhan lain dong. Bang Ardiansa juga nih. Perpuluhan Kalau dong. yang mau nanti aku bilangin sama Ustaz Yusuf, aku ya cuman 5 menit tempat Ustaz Yusuf dapat 3.000 loh, gila. Masya Allah, ya. Soalnya banyak data baru ini. Banyak data terbaru. Ternyata yang menghakimi Maria nanti anaknya juga loh. Saya baru dapat data ini. Iya. Iya. Jadi- Menarik ini. Menarik. Oke. Izin sebentar aja host. Menarik. Iya. Oke siap Bang Palopo. Ya teman-teman sebentar ya. Teman-teman yang ada di bawah, sekali lagi saya minta tolong sama teman-teman semua biar dakwah kita bisa terus jalan, apologet Islam bisa terus berjaya. Follow kalian itu berarti buat kita teman-teman ya. Kita minta tolong buat di follow dan bantu tap layar komel saya, komel kita semua, dibantu share. Kalian luar biasa. Insya Allah. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.